lagi pulangnya. Megangnya ribet. Saya tahu sih, siapin aja. Iya siapin aja. Iya. 25. Banyak di sini orang. Belum, suaranya banyak. Edan. Oh itu ulang tahun di Nyai apa status biasa ini biasa jam tapi acaranya juga hanya siang kayaknya ini sendiri iya sih oh makan siapa yang ulang tahun ini sama iya apa dia tuh sama saya lihat lupa sebelumnya Sini kiri. Kiri, kosong. oh iya kiri kan ya kasihan ya yaudah dah kasihan di kamu ngasih mau 25 atau 25 Baju keliling pada basah, tiba-tiba gelap, gede hujan. Iya. Baru masuk ke kampung keempat udah nggak kuat kok. Iya. 3 kampung lagi, baru kampung keempat. Belum. Yang 4 orang nyampe. Iya. Iya. Tapi kalau jalannya aspal ke kampung. Ini Tangga ada kayak tembok Cina gitu tangga. Iya. ini apakan bekas dia doang. Iya. Jam berapa di rumah? Gimana? Oh. Di bagian dalam. Tanah dia mah. Mana? Iya. Keras, melinting. Iya.
besar lagi lagi kumpul tuh dia mah. Oh, satu yuk. Datang Misalnya mau dari tempat mau. dari pisau ke ada. Nah ini juga nggak ada. Iya. Terus dari Dia baru Serang nggak ada. mau berapa tahun? 3 tahun bolak-balik cuma 19 orang. Dapat 2,3. Iya. Tahu kalau bohong di Iya, pasar Ada lah kosong. Iya. Itu yang itu Sediain. ini gara-gara yang sampo jadi banyak. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama kenal salam dan dharma, namo buddhaya. Ya Mikohut, mari kita ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Tuhan Maha Esa, Trinabi, para Buddha dan para Bodhisattva serta para dewa, di mana kita semua bisa diberikan kesehatan sehingga bisa datang ke sini untuk melaksanakan kebaktian majelis Wihara dan Pala yang jatuh pada hari Jumat tanggal 29 November 2025. Sebelum kebaktian ini dimulai, saya ingin memberikan suatu kehormatan kepada Bu Melan dan Rakom Rabni untuk menyalakan lilin di depan altar Trinabi. Ya, terima kasih kepada Bu Melan yang sudah menyalakan lilin di depan altar Trinabi. Pertanda kebaktian akan segera dimulai, diawali dengan mohon doa bersama. Kepada para umat semua, silakan berdiri. Terpujilah yang Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung. Dengan hikmat dan sujud kami mohon kehadapan Guru, bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kesunyataan Dharma, bangkitkan kesadaran Tao dalam diri kami, berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia.
Oh
Parika pembukaan Wadana Kesanana Pancasila. Selanjutnya kita menyanyikan Wihara Gita. Wihara Gita pertama mungkin ada yang mau request. Om Mani Pak Mehung gimana? Bisa? Lanjut? Oke. Baik, para umat semua, kita menyanyikan Wihara Gita dengan judul Om Mani Pak Mehung. Di kala hari menjelang senja, matahari mulai tenggelam, rembulan pun mulai bersinar terang. Sesayupan terdengar suara mengalunkan desiran nada berdendangan sukacita bagi pimpinan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu Dita sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Pak Mehung, mengalunkan desiran nada berdendangan sukacita bagi pimpinan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia, tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu Dita sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Pak Mehung, oh Mani Pak Mehung. Baik, kalau umat semua, Wihara Gitanya mau nambah atau cukup sampai ya? Satu aja. Baik, kalau umat semua, setelah kita menyanyikan Wihara Gita, selanjutnya kita menenangkan pikiran dengan cara bermeditasi sambil menghafalkan mantra Om Mani Pak Mehung
cukup sebanyak 36 kali. Meditasi dimulai diawali dengan tekan bel 3 kali.
Terpujilah Thou yang Maha Esa, Maha Suci dan Maha Sempurna. Berkat bimbingan Trinabi Agung, perkenankanlah kami pada saat ini untuk menerima sabda suci-Mu. Terangilah hati kami hingga menjadi jernih dan terang. Penuhilah hati kami dengan cinta kasih dan kasih sayang. Semoga kami dapat menerima sabda suci-Mu dengan baik. Baik, para umat semua, silakan komunikasi. Selanjutnya para umat saya persilakan berdiri dengan sikap saja. Tidak ada saling berhadapan. Marilah kita sambut dengarkan bimbingan Dharma yang akan diingatkan kembali oleh Romo Ripin Halim. Kepada Romo, tempat dan waktu saya persilakan sambil diiringi lagu gabungan di Dharma. Sambil tersoda di dada, kami bersama bangkit berdiri, sambut pembabar Dharma suci-Mu, puja bakti kepadamu Trinabi, yang agung dan sempurna, bagai untayan permata, suara dan keagungan Tridharma, bawa damai kasih pada sesama. Buddha Guru Dewa manusia, Lalu Nabi Tahan semesta, penghujung genta dunia, satukan jiwa dalam Tridharma. Kami bersujud dan berjanji untuk menjadi insan yang berbakti, kembangkan sila luhur berbudi, batinku suci bersirah hati. Kembangkan sila luhur berbudi, batinku suci bersirah hati. Kepada para umat semua, silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya muliakan. Romo Kengwi sebagai sepuh saya dan para pengurus, terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Puji syukur terhadap Tien Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesempatan Bapak Ibu sekalian, diberi kesempatan juga kepada saya untuk kita saling sharing. Bapak Ibu, kita sharing Dharma. Kenapa Bapak Ibu? Karena Dharma itu perlu diulang-ulang. Jadi Dharma itu
setelah mencapai pencerahan, setelah menghormati pohon Bodhi, dia merenung selama 1 minggu. Apakah dharma yang saya dapat ini bisa diterima oleh umat manusia? Bapak Ibu sekalian, itu Buddha. Dia melakukan itu. Setelah minggu yang ke-6, baru dia bertekad, ini harus saya babarkan dharma ini. Bapak Ibu sekalian, baik kita lihat pada kesempatan ini, sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, maaf. Oke, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa teks aja nggak apa-apa ya. Nah, samadhi itu adalah yang kita jelaskan bahwa sama dan diti. Sama artinya pandangan Bapak Ibu. Diti itu sempurna, jadi pandangan sempurna Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita kenal itu adalah pandangan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha atau kita sebut Sakyamuni Buddha. Sakyamuni Buddha itu diambil dari kata Sakyamuni Pho, suku Sakya yang lahir di Taman Lumbini yang mencapai Buddha. Bapak Ibu, itu namanya Sakyamuni Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu udah tahu, oh kenapa Sakyamuni Buddha Sejam Moni Pho. Bapak Ibu kalau di Mahayana itu mereka mengatakan Sejam Moni Pho gitu. Nah, jadi artinya itu adalah seorang suku Sakya yang lahir di Taman Lumbini mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Jadi Sakyamuni Pho itu Bapak Ibu artinya. Nah, dia pertama sekali setelah mencapai pencerahan, Bapak Ibu, beliau melihat tentang kelahirannya. Ini udah bisa. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya ingin sekali lagi biar lebih jelas. Ya. Oke. Nah, kita lihat definisi Bapak Ibu. Diti adalah pandangan dan sama menjadi sempurna, sehingga samadhi diterjemahkan sebagai pandangan sempurna. Kenapa pandangan sempurna? Karena Buddha. Tetapi kalau kita lebih fokus ke pandangan benar, Bapak Ibu. Jadi kita lebih familiar. Nah, pandangan sempurna atau pandangan benar adalah pengetahuan atau pemahaman mengenai pertama duka, yang kedua sebab duka, penghentian lenyapnya duka, serta proses jalan menuju penghentian dan lenyapnya duka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha setelah mencapai kesempurnaan, dia melihat ke belakang di kehidupan, ribuan kali kehidupan, lahir, tua, sakit, mati,
Dan dia terus melihat Sang Buddha juga pernah terlahir menjadi seekor gajah, menjadi burung merak, menjadi rusa dan sebagainya. Setelah dikaji Bapak Ibu, rupanya hidup ini adalah duka. Kalau kita masih berputar di alam semesta ini, lahir, tua dan mati, seng lao ping se, artinya lahir, tua, sakit, itu semua adalah duka. Jadi bahasa Mandarinnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, berkumpul dengan orang yang kita tidak suka atau kita benci, duka. Kita punya harta Bapak Ibu, pas kita mau melepaskan harta kita, duka. Apalagi nggak punya, lebih duka lagi. Ya, punya mobil, punya rumah, punya segala-galanya, itu duka juga. Kalau nggak punya bagaimana? Lebih duka lagi. Ya, kemana-mana susah Bapak Ibu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya karena punya keinginan Bapak Ibu. Kita mempunyai keinginan. Kalau keinginan kita tidak tercapai, maka akan duka. Kalau keinginan kita dapatkan, itu jadi suka Bapak Ibu. Tetapi semua itu ada waktunya. Semua itu harus lepas. Maka Sang Buddha mengatakan, belajarlah melepas, yaitu berdana. Bapak Ibu, berdana. Jadi kita selalu dilatih untuk berdana. Lalu setelah berdana Bapak Ibu, renungkan, lepaskan apa yang kita dapat. Bagaimana kita mendapatkan itu, dan itu juga tidak membawa kita ke sana. Tetapi Bapak Ibu, di dalam ajaran Buddha kita bisa transfer. Ya, kita punya harta sekarang ini, bisa nggak kita transfer ke alam sana nanti kehidupan yang akan datang? Bisa. Kayak di sini kalau kita punya rekening, kita transfer ke anak kita, misalnya di Surabaya, bisa. Itu teknologi. Tetapi kalau ini adalah kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang punya dana, kita berbuat baik, kita transfer. Dengan cara bagaimana? Dengan cara wei xiang Bapak Ibu. Wei xiang itu artinya melimpahkan jasa-jasa baik ini sehingga kita mendapatkannya setelah di kehidupan yang akan datang ataupun pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, duka dapat dipahami sebagai penderitaan karena kemelekatan atau ketidakpuasan atas perubahan. Dengan kata lain, pandangan benar adalah suatu pandangan mengenai hakikat kehidupan atau pemahaman terhadap kenyataan. Bapak Ibu, ini definisinya. Yang seperti bahasa biasanya itu, kita bisa duka karena tidak bisa melepas. Kita bisa duka karena tidak tercapai apa yang kita inginkan. Kita bisa duka juga kalau kita melepas apa yang kita dapat. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita lihat manfaat pandangan benar di Anguttara Nikaya 10 halaman 104. Pandangan benar mengkondisikan pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ketika pandangan benar muncul, maka niat dalam pikiran akan murni dan baik, sehingga perbuatan dan ucapan akan menjadi baik. Begitu pula daya upaya, perhatian dan konsentrasi. Seseorang akan mudah terlatih karena mempunyai pandangan benar, sehingga ketika kedelapan unsur tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi tenang, damai, dan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita kenal dengan roda dharma, 8 roda dharma. Tetapi
Segala sesuatu itu muncul dari pikiran. Dari pikiran maka kita akan mengucapkannya. Dari ucapan itu akan menjadi kelakuan kita atau perbuatan kita. Dari perbuatan kita itu akan menjadi karakter. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita selalu punya pikiran positif, tentu kita akan mengucapkan hal-hal yang positif. Gak mungkin orang punya positif tapi ngomongin orang melulu, ya. Gak ada yang benar semua. Padahal pikiran positif itu tidak bisa, karena itu adalah sinergi. Tegak lurus, punya pikiran positif, ucapan tetap positif. Dari ucapan positif kita mempunyai perbuatan yang positif. Dengan perbuatan yang positif maka akan menjadi karakter. Karakter itu bawaan kita positif, Bapak Ibu. Nah, kalau punya pikiran aduh preman, ya, ucapan juga kasar, perbuatan apalagi nyenggol dikit keplak, nyenggol dikit tabok, Bapak Ibu, preman, ya, ya, ya preman itu begitulah, kalau nggak begitu ya bukan preman. Nah, Bapak Ibu, sehingga karakternya bagaimana? Yaitu akhirnya karakternya itu ya jadi calo, Bapak Ibu, segala macam, jadi ditakutin orang. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Inilah alasan mengapa pandangan benar berada di urutan pertama dan sebagai dasar yang menopang jalan mulia berunsur 8, Bapak Ibu, yang kita kenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Ini sebenarnya Bapak Ibu, ini dasar dari ajaran agama Buddha. Nah, ini dikembangkan Bapak Ibu saat pertama Sang Buddha membabarkan Dharma ini kepada mantan gurunya. 5 orang pertama yang mereka mempunyai pandangan yang keliru. Kenapa dikatakan pandangan keliru? Mereka mau mencapai satu kebebasan tetapi menyiksa diri, Bapak Ibu. Orang kalau sakit tidak bisa mencapai pencerahan. Jangankan Bapak Ibu ya, lapar saja, lapar nih. Kalau lapar kita nggak bisa mikir ya Bapak Ibu ya, bawaannya marah, boro-boro mikir yang benar-benar. Nah, karena kita nggak konsentrasi Bapak Ibu, harus sehat. Sang Buddha mengatakan 3 hal orang yang tidak bisa menerima Dharma. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, sakit. Ya, orang sakit boro-boro diceramain ya, apalagi sakit gigi Bapak Ibu. Lagu yang bagus aja, klasik aja, repot. Ya. Nah, orang sakit itu nggak bisa. Jangan dengerin ceramah Bapak Ibu, ya. Nah, bisa-bisa main tangan juga, tapok juga urusan. Nah, yang kedua, bencana alam. Seperti apa yang terjadi Bapak Ibu di Sumatera Utara pada saat ini, terjadi banjir bandang dan sebagainya, banjir. Nah, ada yang kebaktian di wihara, boro-boro Bapak Ibu ya, ngurusin rumah aja repot. Sampai saya lihat teman-teman yang di Sumatera itu rumahnya itu rata-rata sedengkul lah Bapak Ibu, masuk air. Pada saat bencana alam tidak bisa terima Dharma juga, nggak bisa. Yang ketiga Bapak Ibu, nggak bisa terima Dharma kenapa? Perang, ya. Baru mau namo tung, baru namo tung Bapak Ibu, perang, ya. Kalau ada perang itu nggak bisa terima Dharma. Yang bisa terima Dharma itu pada saat seperti saat ini Bapak Ibu, tenang, baca parita di wihara, duduk Bapak Ibu,
terjadi kalau Bapak Ibu mendengarkan Dharma? Di dalam salah satu ajaran Buddha, Bapak Ibu, kalau kamma itu wipaka, kamma wipaka, perbuatan baik itu dengan satu saja jentikan kita sudah menghasilkan karma itu berulang-ulang, bisa ratusan kali. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bikin kue di rumah, tujuannya adalah untuk dibawa ke wihara, sembahyang kepada Tathagata Sangkau Senjin. Pada saat itu Bapak Ibu, dari mulai beli tepung, beli gula, beli itu perbuatan baik yang berlipat-lipat sampai terakhir sampai ke wihara dan diletakkan di altar. Itu perbuatan jutaan Bapak Ibu. Nah, jadi jangan menganggap bahwa perbuatan kecil itu nggak ada nilai. Nah, dalam pikiran kita Bapak Ibu, perbuatan baik hanya dengan pikiran saja, perbuatan baik kita sudah ribuan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Nah, inilah udah Bapak Ibu muter ya. Nah, khotbah Dharma, roda Dharma pertama disampaikan di Taman Rusa Isipada, Sarnawarasi tempatnya, di India tahun 528 sebelum Masehi. Kepada 5 orang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini murid yang pertama Asaji, yang kedua Badia, yang ketiga Kaudinya, yang keempat Mahanama, yang kelima Wappa. Nah, inilah 5 orang pertama yang menjadi murid pertama Sang Buddha. Setelah mendengarkan ceramah tentang dukkha dan tentang pandangan benar, kelima murid ini mencapai arahat pada saat itu juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa baru dengar begitu saja sudah mencapai arahat? Kita juga sama hari ini, kita pelajari juga. Apakah ada yang capai arahat di sini? Belum ya? Belum. Karena yang memberikan dharma itu adalah Buddha. Jadi Buddha itu mempunyai powerful Bapak Ibu. Dia mengatakan ini dan terjadilah apa adanya. Dengan pemikiran dan direnungkan pandangan benar ini, kelima-limanya menjadi arahat. Inilah cikal bakal namanya Sangha. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah mengerti. Oh, Sangha. Sangha itu harus terdiri dari 5 dan mereka mencapai pencerahan atau mereka mencapai kesucian. Biku Sangha sebenarnya Bapak Ibu. Nah, Asaji ini yang merekrut murid Sang Buddha itu ada 3 yang paling menonjol Bapak Ibu. 1, Ananda. Ananda itu sebagai pustaka berjalan. Artinya apa Bapak Ibu? Ananda itu mendengar apa yang dikatakan Sang Buddha, khotbah Sang Buddha, dia langsung melekat dan dia bisa mengulangi lagi. Itu kelebihannya. Yang kedua adalah Sariputta. Sariputta itu adalah yang paling bijaksana, paling pintar. Beliau direkrut oleh Asaji Bapak Ibu. Jadi pas Bante Asaji itu tidak patah, ada seorang pemuda menyamperin, memberikan dana, makanan, dan pemuda itu bertanya, Bante itu artinya guru sebenarnya Bapak Ibu. Bante, kenapa Bante bisa begitu cerah wajahnya? Apa yang telah didapatkan oleh Bante? Apa yang telah dipelajari? Lalu Bante Asaji mengatakan, saya merenungkan tentang 4 hal. Dukkha, asal mulanya dukkha.
lenyapnya duka dan prosesnya duka. Setelah itu dia menceritakan tentang pandangan benar. Belum sampai selesai Bapak Ibu, Sariputta mengerti dan dia minta diketemukan dengan Sakyamuni Buddha. Dari jauh Sakyamuni Buddha kita melihat ini anak luar biasa. Setelah direkrut, betul Bapak Ibu, beliau menjadi murid yang bijaksana. Yang satu lagi siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Moggallana. Dia mempunyai kesaktian di bawah satu tingkat dari Buddha. Luar biasa sekali. Dia punya abinya yang luar biasa. Abinya itu adalah kekuatan batin. Dia pernah membela Sang Buddha pada saat ketemu dengan Raja Naga. Beliau merubah dirinya menjadi naga juga, melindungi Sang Buddha. Tidak ada ceritanya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Nah, inilah yang dikatakan. Jadi Bapak Ibu, Sakyamuni Buddha mencapai pencerahan pada bulan Waisak. Setelah 6 minggu dari Waisak, itu kita biasa peringatan hari Asada. Inilah cikal bakal hari Asada, Bapak Ibu. Jadi roda pertama. Jadi pada saat ini kita mengerti, oh rupanya begitu ceritanya. Kenapa ada Asada, kenapa ada Waisak, kenapa ada Kartina, kenapa ada Maga apa namanya itu? Apa itu? Ini cikal bakal yang dikatakan bahwa Asada, roda dharma berputar. Dulu tidak ada pakai roda Bapak Ibu. Dulu itu cuma dihafalkan saja seperti apa yang saya katakan tadi. Baik Bapak Ibu, Jalan Mulia berunsur 8 dibagi menjadi 3 kategori latihan. Nah Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat. Yang pertama yaitu kebijaksanaan atau panya. Jadi kita harus melatih kebijaksanaan, pandangan benar, memahami kenyataan sebagaimana adanya, termasuk 4 kebenaran mulia Bapak Ibu yang tadi. Nah, yang berikutnya niat benar, memiliki pikiran yang bebas dari nafsu, kebencian dan kekejaman, serta diarahkan pada cinta kasih dan pengorbanan Bapak Ibu. Pertama punya niat, kedua juga harus memiliki cinta kasih. Bapak Ibu, seperti apa yang kita katakan, semua itu dari pikiran. Yang kedua, perilaku atau sila. Bapak Ibu, di sini saya bacakan, ucapan benar, menghindari ucapan yang kasar, berbohong, memfitnah, dan berbahasa basi. Bapak Ibu saudara sekalian, bahasa basi aja nggak boleh, apalagi ngomongin orang, ya, ngomongin tetangga, segala macam. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Perilaku, lalu perbuatan benar, menghindari tindakan menyakiti makhluk hidup, mencuri, dan perilaku seksual yang tidak pantas Bapak Ibu. Lalu mata pencaharian benar itu mencari nafkah dengan cara yang tidak merugikan atau menyakitkan orang lain. Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Seorang ibu-ibu, dia dagangnya ayam hidup, ya, di pasar dia dagang ayam hidup, dia jual. Ada yang mau minta dipotongin juga dipotongin, sebagainya. Dia mencari nafkahnya dengan menjual makhluk hidup. Suatu ketika, pada saat dia datang ke satu wihara, di wihara itu ada kalau kita bilang biokong, ya penunggu wihara. Dia lihat, oh Ai sama siapa kemari?
itu bilang, enggak, saya nggak siapa-siapa, saya sendirian. Dia bilang demikian. Enggak, di belakang banyak sekali makhluk-makhluk yang ikutin Ali. Lalu dia kaget, ada apa ini? Nah, kok banyak sekali makhluk yang mengikuti? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia takut sendiri. Dia tidak menanyakan kepada orang yang lebih bijaksana, pandangannya sempit, akhirnya dia pindah ke tetangga, keyakinan tetangga. Dia pindah sampai di sana, ada namanya cuci dosa, ada namanya pengakuan dosa. Setelah pengakuan dicuci, akhirnya jadi suci katanya. Ya, apa betul? Di dalam agama Buddha tidak ada cuci mencuci, ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam agama Buddha itu tidak ada berbuat apapun itu akan terima, tetapi dengan berbuat kurang baik maka kita harus menambahkan sesuatu yang lebih baik. Ibaratnya di dalam satu gelas air kita masukin 1 sendok garam, hasilnya airnya jadi asin. Untuk supaya menjadi tawar di dalam agama Buddha harus kita tuangkan air putih yang banyak, sampai suatu saat air itu akan menjadi tawar. Nah, Bapak Ibu, di dalam agama Buddha itu demikian, tidak bisa mencuci, repot kita ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, konsentrasi atau samadhi, upaya benar berusaha untuk menyingkirkan keadaan pikiran yang tidak sehat dan mengembangkan keadaan pikiran yang sehat. Perhatian benar, mempraktikkan kesadaran diri yang utuh dalam setiap aktivitas. Konsentrasi benar, melatih pikiran untuk mencapai kondisi tenang dan fokus melalui meditasi. Bapak Ibu Saudara, dari pertama kita sudah mengatakan bahwa semua itu akarnya adalah pikiran. Ada satu cerita Bapak Ibu, 2 orang biku setelah melaksanakan tugasnya di wihara, mereka keluar jalan mau ajang sana ke wihara yang lain. 2 orang biku, yang satu kita beri nama Dharma saja, yang satu namanya Soka. Kebetulan ada yang sama? Ada yang sama nama Soka dan Dharma di sini? Nggak ada ya? Oke. Kalau ada repot juga Bapak Ibu. Nah, si Soka dan si Dharma mereka turun gunung, jalan. Si Soka jalan duluan. Di samping itu ada seorang gadis, kakinya terkilir, dia tidak bisa menyeberangi sungai. Dia bilang, Bante, tolong saya boleh. Si Soka jalan terus. Nah, yang kedua, Bante Dharma. Kenapa Neng? Aduh, kaki saya sakit Bante, rumah saya di seberang sungai. Tidak banyak pikir-pikir Bapak Ibu, langsung digendong, ya, digendong, diseberangin ke rumahnya, ditaruh, udah selesai dia kembali lagi, dia jalan dengan tenang. Yang jadi masalah Bapak Ibu, si Soka, Bante Soka, ini orang udah nggak bener. Bante nggak boleh ya bersentuhan dengan wanita, tidak boleh, karena mereka punya winaya. Apalagi gendong Bapak Ibu, ya, gendong lebih hongyam daripada sentuh. Dia terus berpikir terus, waktu berjalan lebih kurang hampir 3 jam. Setelah itu dia baru tegur, Bante Dharma, kenapa kamu
pun cuma nggak lebih dari 15 menit. Bapak Ibu, nyebrang sungai, setelah itu ditaruh, dia balik lagi, dia tenang, pikirannya tidak ada apa-apa. Sedangkan si Soka menggendong wanita itu ibaratnya sampai 3 jam. Ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Dia berpikir terus, waduh bagaimana ini terus saja ada saja. Itu adalah pikiran yang tidak benar. Lalu si Bante Dharma, Bante Soka, kalau Bante kan suka bawa itu ya, ada tas kamu di mana? Karena dia mikirin perempuan tersebut, akhirnya tasnya ketinggalan, akhirnya nggak konsentrasi. Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan pikiran benar. Semua itu kita harus melihat, ada yang dibantu, ada yang ditolong, yang benar, sehingga niat kita benar, tidak ada pikiran yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, Sang Tathagata selalu mengatakan berlatihlah pikiran, karena pikiran itu adalah pelopor. Bapak Ibu, ada satu tip. Saya pernah antar Bante, karena di Serang saya dulu suka jemput antar subuh Bante. Saya tanya, Bante, kenapa kita selalu dikasih tahu harus punya pikiran benar? Bante itu bilang, karena pikiran itu yang akan membawa kita ke masa depan. Kok bisa? Iya. Seorang pemburu Bapak Ibu, pada saat dia membidik seekor harimau, pada saat dia konsentrasi penuh dia membidik harimau tersebut, dia terjatuh. Apa yang terjadi? Setelah dia terjatuh, cuti cita itu artinya berhenti kesadarannya, alias meninggal. Ya, kalau bahasa Buddha itu cuti cita. Jadi berhenti kesadarannya itu namanya cuti cita. Kalau orang yang udah nggak punya kesadaran, berhenti, ibaratnya meninggal. Nah, pada saat dia membidik harimau tersebut, Bapak Ibu, dia jatuh dan meninggal. Apa yang terjadi? Dia akan terlahir menjadi seekor harimau. Apalagi kalau kita lagi potong ayam, Bapak Ibu, konsentrasi lagi betul-betul ini mau lehernya atau mau ini, serangan, maka terlahir menjadi ayam. Jadi Bapak Ibu sekalian harus mau mitokut dulu, bacain parita juga ya. Kalau kita mau membunuh ya Bapak Ibu, konsentrasi. Nah, inilah cikal bakal kenapa kita harus latih pikiran kita. Di dalam sutta Bapak Ibu, pada saat detik-detik kita mau cuti cita, kita akan memutar semua perbuatan-perbuatan kita. Syukur Obitoku, pada saat kita berhenti, kita sedang mengingat kebaktian, baca parita. Apa yang akan terjadi? Kita akan terlahir di alam surga. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang gratisan, tidak ada yang tidak dihitung. Semua apa yang kita perbuat pada hari ini, pada detik ini, jam ini, semua dicatat di dalam pikiran kita. Berbahagialah orang yang pada saat cuti cita, dia mengingat tentang perbuatan baiknya. Jadi ada yang dikatakan begini, jangan tangisin orang yang meninggal, jangan teriak-teriak, bacalah parita, diajaklah ngomong yang baik-baik. Supaya apa? Supaya dia bisa terlahir di alam yang bahagia, minimal di alam manusia, atau
cerita buat Bapak Ibu sekalian. Ini bonus ceritanya, yaitu seorang wanita yang begitu aktif di wihara, begitu rajinnya baca parita. Dia kawin dengan seorang pemuda. Nah, pemuda tersebut profesinya jual ayam juga, ayam potong Bapak Ibu. Satu hari laku 100 ekor. Jadi wanita ini kita kasih nama Amoy ya. Ada Amoy di sini ada ya. Ada juga Amoy. Nah, si Amoy ini tiap hari kan baca parita, suruh motong ayam, cabutin bulu, rasanya dia nggak tega, ya Bapak Ibu ya. Apalagi dia sudah mengenal tentang sila. Kalau dia nggak laksanakan tugasnya diomelin mertua, bisa-bisa sama lakinya juga diomelin juga, nggak mau membantu dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sewaktu dia mencabut bulu ayam, Omni Tohut. Bisa dibayangin Bapak Ibu, satu ekor ayam itu bulunya berapa ribu? Dari pagi sampai sore Omni Tohut, jutaan Omni Tohut Bapak Ibu. Lewat satu orang biksu. Dia lihat, kenapa ini rumahnya ada cahaya naik ke atas kain. Dia melihat ke dalam, rupanya wanita itu sedang mengucapkan Omni Tohut Bapak Ibu. Jadi ayam yang dicabut itu Omni Tohut. Di dalam Omni Tokeng mengatakan kalau kita bisa membacakan Omni Tokeng dalam 100 jurus setiap hari Bapak Ibu, kita akan dijemput oleh teratai putih dibawa ke surga Sukawati. Di dalam Omni Tokeng ada disebutkan demikian. Nah, ayam ini semua berangkat Bapak Ibu ke Sukawati. Singkat cerita Bapak Ibu, wanita tersebut setelah cuci cita juga, dia menjadi seorang dewi yang pengikutnya banyak sekali, ratu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Silena Sampada, kemakmuran melalui moralitas, kekayaan karena perilaku benar, etika dan moralitas sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia, alam surga maupun tujuan akhir nibbana. Yang sering kita bacakan Bapak Ibu, Silena Sugati Yanti, Silena Boga Sampada, Silena Nibuti Yanti. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan 8 jalan kesadaran, 8 jalan kebenaran, maka apa yang kita dapat Bapak Ibu? Kemakmuran, kebahagiaan, baik pada saat ini maupun kebahagiaan yang akan datang Bapak Ibu. Nah, ini hadiahnya Silena Sampada. Kemakmuran pada saat ini, kalau kita menjalankan sila dengan baik, kekayaan, perilaku benar, etika, moralitas, landasan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Artinya baik di sini kebahagiaan, di yang kehidupan yang akan datang kita bahagia. Nah, artinya kalau kita bahagia, ya duka itu akan menjadi suka Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Nah, mari kita mencari. Ini adalah gambar yang sekarang banyak kita gambarin bahwa inilah adalah roda dharma. Baik Bapak Ibu, waktunya berjalan dengan cepat. Lebih kurang kita sudah 35 menit. Memang syaratnya begitu ya Romo ya, 35 menit. Dan 5 menitnya mari kita sharing. Mana tahu karena ada perkataan yang begitu cepat sehingga ada yang terlupakan. Nah, kira-kira kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan
supaya lebih ingat. Ya, silakan satu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi jangan garang Bapak Ibu ya. Atau jelas nggak tadi apa yang saya katakan Bapak Ibu? Jelas ya, bisa dimengerti ya. Saya takutnya setelah saya jelaskan panjang lebar, barang ditanya, ada yang ngerti nggak? Enggak. Repot Bapak Ibu. Ya, ngerti nggak? Enggak. Aduh. Berarti saya menyampaikannya kurang pas, ya. Tapi saya lihat tadi konsentrasi penuh Bapak Ibu sekalian, dengan pandangan yang benar, dengan pikiran yang konsentrasinya bagus, dan ini bisa diceritakan Bapak Ibu kepada anak-anak kita, apalagi pengasuh sekolah minggu nanti. Nah, inilah sebenarnya sejarah Sang Buddha. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan doa. Mari kita berbagi perbuatan baik kita pada malam hari ini. Yakinlah Tien Tuhan Yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, akan selalu melindungi, membimbing dan memberkati kita semua. Berbahagialah bagi mereka yang telah membuka hati dan pikiran dalam menerima Dharma suci ini. Mekarlah permata teratai suci, mekar demikian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu berjalan dengan cepat. Saya mengucapkan selamat malam dan terima salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih pada Romo Kecil Halim atas sharing dharmanya. Semoga bermanfaat untuk kita dan melakukan secara disiplin. Selanjutnya mungkin Pak Tua ada pengumuman. Ya, buat ibu-ibu majelis, saya hanya ingin mengingatkan aja kita dapat undangan ke wedding dan pernikahan anaknya Beramak atau majelisnya yang belum dapat undangan di dari sekarang ya, besok ya di Happy, di restoran Happy jam 3 sampai jam 5. Ya, domang tulisannya atau domang ada ya. Ya pokoknya ya itu aja pengumumannya. Selanjutnya pada panitia pakaian saya silakan maju untuk melanjutkan pakaian ini dengan berdan. Kita kalau ngikutin dia sih dia nggak keluar, dia nggak keluar, jaga kita rajin. Bukannya wajar-wajar kayak lagi kirim ini aja.
tiga dia. Iya, Semua orang itu tiga. ada. Satu diangkut. Capek orang ini kecapi. Dosen ambongnya mah enak. Minggu kemarin, Seminggu. Kemudian kemarin ngasih. Bukan mau dia. Kirim Pak. ya agak sudah. Nggak mau. Penyangsang. Dua orang. Ada tiga hari. Tiga doang. Iya, keluarga doang ya. Baik, terima kasih pada para umat yang sudah bertanya dengan urusan hati yang berupa uang ini. Semoga bermanfaat untuk kepentingan hara dan karma baik kita segera berbuah pada waktu yang tepat. Selanjutnya bakal dilanjutkan dengan parita penutup, etawata, dan akasata. Dewa Numodan
yang Tuhan yang Maha Esa, Trinabi Guru yang Agung, berkat hikmat kebijaksanaan Trinabi Agung, kami yakin akan tercapainya jalan tengah yang sempurna. Kami yakin akan terpancarkannya cahaya kesenyataan Dharma. Kami yakin kesadaran Tao yang tunggal akan menerangi hidup ini. Berkat bimbingan berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru, semoga saudara-saudara kami yang telah berdana dengan ketulusan hati senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah. Semoga saudara-saudara kami yang telah menderita sakit memperoleh kesembuhan segera. Semoga arwah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami senantiasa berada di jalan yang terang. Berkat keluhuran Dharma Trinabi Agung, hiduplah semua makhluk dalam cinta kasih dan bahagia, serta kedamaian hati dan kesejahteraan lahir batin selalu meliputi diri dan keluarga kami. Demikianlah kami akhiri kebaktian pada hari ini. Om Mani Padme Hum. Mekarlah permata teratai suci. Mekar. Ya, demikianlah selesai kebaktian majelis pada malam ini. Sampai jumpa.